Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen untuk lanjutkan lagi untuk pembacaan tentang kejutan atau hadiah untuk kamu di 2024 ya. Dan ini untuk zodiak ayam ikut ngomong untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya, energinya bisa terbalik, energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, ya udah berarti memang bukan untuk kamu. Dan tolong banget untuk jangan dipaksakan ya. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, strategi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat oracle-nya. Untuk kamu, Aquarius. Wow, ada kriya. Ya, di sini ngasih lihat kriya adalah bentuk salah satu yoga yang sangat-sangat populer ya, masih sampai saat ini di, kalau nggak salah, di oleh para syara atau para mana, siapa ya, aku lupa nama sosok yang mempopulerkan ini adalah sosok seseorang biarawan ya dari India atau monks. Oke, untuk membantu kita spiritual atau terbuka secara spiritual, dan di sini ada Dumapati. Oke. Lalu ada Shiva, wow, dewa Siwa keluar. Di sini ngasih lihat sekali Aquarius, memang cukup berat tahun ini untuk kamu pribadi. Ya. Kalau dipikirkan banget ya, keras, sakit sebenarnya hati kamu kalau melihat apapun yang terjadi nggak seperti yang kamu pikirkan, nggak seperti yang kamu harapkan, ya. Tapi ya, kamu belajar untuk menerima, dan justru penerimaan ini membantu kamu ya jauh lebih baik dalam hidup, membantu kamu lebih melihat hidup lebih sederhana lagi. Kamu nggak mau menuntut apapun sekarang. Kalau belum waktunya, belum saatnya, ya udah. Dulu yang men-trigger kamu secara cepat, sekarang nggak lagi men-trigger kamu dengan cepat sih. Jadi aku melihat di sini, sorry videonya terpotong ya, aku salah tekan, salah sentuh. Oke. Jadi apapun yang men-trigger kamu sebelum ini, nggak lagi gitu. Misalnya apapun yang hal kecil buat kamu emosi, sekarang udah kayak nggak, malas gitu, karena kamu udah, bukan malas sih, kamu lelah, kamu tahu ini nggak worth it, waktu kamu ini nggak sesuai dengan apa yang menjadi, ibaratnya kamu akan kehilangan banyak tenaga, perasaan, emosi, energi untuk hal-hal yang nggak penting dalam hidup kamu. Sih kamu sekarang lebih milih untuk hal-hal yang penting aja dalam hidup kamu. Apapun yang nggak penting kamu nggak mau tahu gitu ya. Itu energi memang self love, self care, dan energi yang namanya sedikit egois. Memang kita perlu ada energi atau ada masanya kita harus egois, dan ini masanya memang di 2024. Aku melihat kamu benar-benar sangat mampu mengendalikan diri kamu, karena Saturn bakal direct mulai dari akhir tahun ini, dari November ini ya, di first house-nya kamu kayak udah tahu harus ngapain gitu loh ya. Gak sulit sekarang bagi kamu untuk mengendalikan diri kamu mulai dari sekarang sih. Jadi kamu benar-benar sangat dan cukup dewasa, dan ini energinya sangat bagus, membuat kamu lebih nyaman, lebih lega, dan apapun yang hadir di 2024 akan sangat bermakna. Mulai dari sekarang, mulai dari akhir tahun ini, semuanya sangat bermakna, semuanya sangat membahagiakan untuk kamu. Enjoy banget kamu jalani hidup ya. Apapun itu sekarang nggak lagi berat untuk kamu ya. Yang terjadi benar-benar luar biasa dalam hidup kamu. Kamu melihat hidup, apapun yang hancur sebagai bentuk evaluasi dan sesuatu yang terlahir lagi baru ya, sesuatu yang
sebelum ini nggak kamu perhatikan. Jadi kamu ikhlas dengan apapun yang terjadi. Aku suka banget energi kamu. So, kejutan dan hadiah untuk kamu di 2024. Semua yang untuk kamu bakal untuk kamu mengalir energinya, ya. Kamu ngerasa excitement yang luar biasa. Walaupun ibaratnya ada hal yang gak baik juga terjadi, kamu benar-benar siap dan ready. Ya, karena kamu udah dipersiapkan di masa ini. Jadi apa yang terjadi nanti gak akan begitu terasa. Ya, dan ini membuat kerjaan karir kamu juga akan sangat-sangat membaik walaupun perlahan. Ya, aku melihat karena memang prosesnya adalah tentang penerimaan. Apa yang kamu bisa terima sekarang dengan ikhlas, itu akan meningkatkan apa yang kamu bakal bisa dapatkan nantinya. Jadi nggak perlu untuk membandingkan ya apa yang bisa kamu dapatkan, tapi bandingkan apa yang bisa kamu ikhlaskan dari tahun ini ke tahun depan. Dan apa yang menyakiti kamu dan tidak lagi menyakiti kamu. Belajar dari pengalaman, berkembang, ya sih. Energi Dewa Siwa menghancurkan apapun yang nggak baik untuk kamu, agar tempat yang baru tumbuh. Kamu tahu kalau kami orang Dayak ya, punya tradisi untuk membakar hutan untuk berladang. Ya, kecil aja ladangnya. Maksudnya ya mungkin nggak sampai beribu-ribu hektar, paling 1-2 hektar, paling besar 3 hektar untuk ladang padi biasanya. Ya, dan itu dilakukan di saat musim panas atau musim kemarau, ya, untuk yang benar-benar ingin berladang. Dan kamu tahu kan proses terbakarnya ladang itu memang bagi suku lain atau gimana pun memang membuat hutan habis segala apa gitu ya. Tapi untuk maksudnya di sini yang aku ingin kasih lihat adalah apa yang dilakukan oleh suku dan leluhur aku adalah untuk secara tidak sadar membuat tanah itu subur dengan adanya bakaran dari kayu-kayuan tumbuhan yang ada di situ, ya, yang menjadi abu, menjadi kompos bagi tanah, dan itu yang membuat padi ladang akan subur sekali tumbuh, ya. Biasanya nggak sampai berapa bulan, ya, akan tumbuh dengan suburnya. Karena apa? Karena ada proses penghancuran, ada proses pembakaran, ada proses clearing, ya. Seperti kalau aku dulu pernah kerja di perusahaan juga, ya. Jadi ini ngasih lihat juga di mana proses clearing, itu land clearing sih, kamu tahu itu ada proses untuk membersihkan lahan. Ini yang terjadi. Ada proses pembersihan untuk kamu. Apapun yang nggak baik, nggak bermakna untuk kamu, I'm sorry, harus memang dilepaskan Aquarius, ya, karena ini bukan jalanmu, ini bukan waktunya kamu, ataupun memang untuk kamu sebenarnya, tapi terlalu banyak hal yang nggak penting kamu taruh di sana, yang harus memang mau nggak mau untuk dibuang. Ya, itulah yang dilakukan oleh Dewa Siwa, yaitu menghancurkan, meniadakan hal yang lain untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna, yang lebih stimulan, ya, lebih berkelanjutan, ya, continuous gitu ya. Sih ini yang terjadi. Aku lihat permulaan besar, sangat besar, terutama kamu akan rasakan di akhir tahun ini dan juga sampai di terutama tahun depan untuk kamu Aquarius, karena Aquarius Saturn juga bakal pindah di kayaknya ke Pisces ya, kayaknya tahun depan. Aku nggak tahu bakal retrograde lagi apa enggak, sepertinya enggak ya. Tapi udah mengarah ke Pisces, dan nanti kalau udah di Pisces sepertinya yang bakal retrograde lagi ngarah ke kamu Aquarius sih. Dari situ kamu akan melihat kamu akan punya banyak kesempatan untuk bisa menabung tahun depan ini sih. Kalau kamu punya banyak uang, memang banyak kesempatan untuk kamu tabung, ya, dan kamu simpan, ya, untuk persiapan kamu membahagiakan diri kamu sendiri. Dan kamu gak akan habis-habisan. Jika tahun ini kamu habis-habisan, aku ngeliat tahun depan kamu enggak. Jadi bukan berarti dengan begitu kamu neglect diri kamu sendiri, ya, kamu terlalu menekan diri kamu sendiri. No, pikirkan tetap diri kamu sendiri, ya. Apa kebutuhan kamu sih? Ini akan membawa ke arah spiritual banget juga. Kamu akan mengerti hidup, keuangan, karir, percintaan sih. Tejas di sini ngasih lihat cinta kamu, kasih sayang kamu akan lebih sederhana, lebih indah untuk
rasakan, ya lebih indah untuk bermain dalam hidup kamu, lebih luar biasa, ya nggak akan berat lagi untuk ibaratnya kamu rasakan. Jika sebelumnya kamu takut untuk jatuh cinta, takut disakiti, kecewakan, aku lihat mulai dari sekarang pembacaannya atau akhir tahun ini dan masuk tahun depan kamu nggak lagi takut, ya karena kamu udah tahu apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu punya. Karena energi egoisme kamu di sini bagus, mengarahkan ke self love, self care, dan juga membuat kamu sangat menghargai siapa diri kamu, si Tejas, yaitu energi dimana kamu respect siapa diri kamu respect apa yang kamu bisa berikan ke dalam hidup, ya, dan apa yang bisa kamu hargai dalam hidup, ya. Jadi kamu nggak lagi yang kayak gimana maksudnya kayak ngerasa nggak dicintai, nggak dihargai, ya. Kamu justru malah, aku tahu apa yang aku mau, apa yang aku inginkan, jadi aku tahu harus gimana sih, ya. Dan ini bagus banget, ya. So kita lihat percintaan kamu di 2024 ini, Aquarius. Oke. Set your sight higher, sih, increase your standard, seperti aku bilang, expect more for yourself, don't settle. Ya, Aquarius, jangan turunkan standar diri kamu, standar hidup kamu. Kalau kamu rasa layak dan pantas untuk dapatkan hal yang lebih, why not gitu. Karena orang yang untuk kamu dalam masa percintaan, dia akan menyadari itu, dia nggak akan ngerasa kamu berlebihan. Dia ngerasa justru yang kamu minta, kamu harapkan, ya memang sewajarnya, sepatutnya, dan memang kamu pantas dapatinnya gitu. Karena kamu layak dengan kamu tahu kualitas diri kamu. Jadi aku ngelihat kamu akan bertemu atau kamu udah mengenal seseorang yang akan sangat menghargai standar diri kamu, standar hidup kamu, pilihan dalam hidup kamu. Dia orang yang gak akan merasakan kamu berlebihan, sih. Music for manifesting. Kamu mungkin bakal banyak mendengarkan musik. Yang aku maksud musik, ya, bukan lagu, ya. Musik adalah alunan nada yang seperti kamu dengar di background video aku tanpa ada liriknya. Itulah musik, bukan lagu. Dan ada protection, you and your loved one. Seseorang ingin menjaga kamu, seseorang ingin melindungi kamu, walaupun kamu terlihat kuat banget, wow, soulmate, ya. Kamu keras diri, sebenarnya seseorang melihat kamu adalah seseorang yang sangat lemah gitu, seseorang yang sangat ingin dicintai, seseorang yang sangat rapuh, dan dia melihat itu bukan jadikannya sebagai cara dia untuk nggak menghargai kamu, mencintai kamu. Dan dia menyadari kamu, kalau kamu layak dan pantas dapatin hal yang terbaik dalam hidup ini, dan dia ingin memberikannya, walaupun dia tahu kamu lemah, dia nggak akan menjadikan itu, ya, sebagai cara dia untuk nyakitin kamu gitu loh, maksudnya untuk mengecewain kamu. Treasure chest, sih. Dan tadi seperti kamu lihat ada counsel and expert. Jadi di sini seseorang berusaha untuk bicara dengan orang tuanya, aku melihat, ataupun kamu berusaha untuk bicara dengan orang tua kamu atau orang sekitar kamu untuk bertanya apakah dia adalah orang yang tepat untuk kamu atau meminta restu. Jadi aku melihat pasangan kamu ataupun siapa ini, aku nggak tahu. Yang pastinya aku melihat saat ini dia udah bicara dengan keluarganya, orang tuanya terutama, untuk bilang dia ingin bersama kamu gitu, dia ingin untuk memulai hidup baru, menjalani apa yang terbaik dalam hidup bersama dengan kamu, ya. Ini adalah seseorang yang dia udah mencari cinta lama sekali, ya, dan dia temukan dalam diri kamu. Dia ngerasa sangat-sangat bahagia dan istimewa bersama dengan kamu, dan dia pengen untuk kamu yakin dan percaya kalau kamu layak untuk bersama dia, pantas bersama dia, dan dia akan melakukan suatu hal untuk kamu ngerasa pantas dengan dia, perfect untuk dia, dengan cara dia akan memperlihatkan keseriusannya dia. Jadi aku ngeliat dia udah ancang-ancang bersama keluarganya untuk melamar kamu di sini, sih. Jadi bagi kamu yang ingin berkomitmen, kamu akan dapatkan ini, ya, Aquarius. So congratulations, dan banyak kejutan di hadiah 2024 yang menanti kamu. Oke.
Okay, so that's it. I think that's all ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Ya, doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Ya, jaga kesehatan. Okay, bye bye.